itu untuk berdosa terus sampai akhirat, Bang. Karena memang sudah tercatat begitu, Bang. Pertanyaannya, Jadi abang harus berubah. Pertanyaannya, hadis Muslim ini untuk siapa? stop ya. Baik. Ini Anda ini dia terjemahin dulu, berstatement dulu. Kenapa ya? Nggak apa-apa lah baca ya. Kita bijak lah ya. Oke. Iya. Ya. Jadi Kristen itu, andai saja mereka menggunakan original text, maka Kristen di Indonesia tidak akan pernah menggunakan kata Alkitab, tidak pernah menggunakan kata Injil, tidak pernah menggunakan kata salib, tidak pernah menggunakan kata syafaat, tidak pernah menggunakan kata Allah, dan bla 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 bla. Kenapa kemudian Kristen ini tidak berani menggunakan original teksnya? Karena kalau Kristen menggunakan original teks dua kitab, kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim, maka mereka akan ketahuan bahwa mereka ternyata pencuri kitabnya Yahudi. Karena mereka bukan Bani Yakub. Sedangkan di dalam kitab Tanakh, dalam hal ini Torah, Ulangan 33 nomor 4, di situ jelas tertulis bahwa kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20, firman Tuhan diberikan kepada Yakub dan aturan-aturannya diberikan kepada Bani Israel dan tidak berlaku dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Ditanya apa, jawabannya apa. Sabar. Inilah rumah. Sabar. Dari tadi gue ingatkan kau ya. Aku belum persilakan kau ngomong. Gue kick lah kau. Sabar. Lanjut. Cara saya terapi pasien itu memang kayak gitu ya. Karena sasaran saya bukan kepada yang bertanya. Sasaran saya itu yang ada di bawah. Kemudian, kalau orang Kristen ini mempertahankan original teks perjanjian baru, maka akan ketahuan bahwa Kristen ini melakukan Natal, Kristen ini memperingati kemudian akhir tahun, Kristen ini kemudian ibadahnya Minggu, karena ternyata memang Kristen ini adalah pelanjut aliran kepercayaan penyembahan kepada dewa Zeus yang berpunya anak kemudian, lalu punya keturunan, lalu punya cicit, cucut, dewa Horus, Attis, dan seterusnya. Kalau dia mempertahankan itu original teks kitab mereka, perjanjian lama dipertahankan maka ketahuan curian dari Yahudi, perjanjian baru dipertahankan maka ketahuan kemudian bahwa agamanya ternyata agama pagan. Maka agama Kristen itu harus kemudian menggunakan istilah-istilah Islam dan istilah-istilah Yahudi. Makanya kalau berbicara mengenai perjanjian lama, yang mereka singgung adalah Tuhannya Yahudi. Kalau berbicara mengenai perjanjian baru, maka yang mereka singgung khususnya di Indonesia, Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Kita lihat Markus 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kenapa nggak berani menyebut di situ anak Theos? Theos bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Berarti Yesus anak dewa, bukan anak Elohim, bukan anak Eloah, bukan anak Yotifafe, bukan anak Allah, tetapi anak dewa. Itu baru betul. Itu baru betul. Jadi kalau Anda mengatakan Islam menghina, atau saya menghina, atau Al-Quran menghina, itu tak ada. Yang ada, agama Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia dan menggunakan istilah Islam, itu tujuannya dua: menghina dan memurtadkan Islam awam. Kalau Anda mengatakan kitab Anda tidak menghina Islam, memang tidak. Secara langsung memang tidak. Kenapa? Karena kitab Anda itu tidak berbicara mengenai Islam. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Kalau Al-Quran berbicara tentang kitab saudara, Al-Quran bercerita tentang agama saudara, Al-Quran bercerita tentang Tuhan yang Anda sembah. Wajar kalau umat Islam siang malam bercerita tentang Kristen, karena Al-Quran membahas tentang kekristenan.
Tapi kitabnya orang Kristen tidak membahas tentang Islam. Gitu bang. Layaknya Orde Baru bercerita Orde Lama tidak bercerita tentang Orde Baru. Begitu juga Orde Baru tidak bercerita reformasi. Reformasi yang bercerita Orde Lama dan Orde Baru, itu baru betul. Al-Quran yang menceritakan tentang perjanjian baru dan perjanjian lama, itu baru tepat. Silakan. Silakan Bro Niko. Iya. Terima kasih. Tapi gini Bang loh Bro Suma Niko, sudah- sebelum lanjut next ya, kalau bisa jangan berstatement, nanti di kick balik oleh Bang Juma. Kalau bisa bertanya aja, jangan berstatement gitu loh ya. Oke, lanjut. Iya, iya. Iya, tadi Bang Suma sudah menyampaikan tentang bahwa Kristen itu diambil dari kata, harus original teksnya ya, dari Theos, dan harus menyembah Zeus. Diartikan kalau di Indonesia itu dewa. Tapi kalau menurut cerita orang-orang Arabian ya, Arab itu, mereka kan juga selain menyembah dewa mereka itu sebenarnya menyembah Tuhan mereka, dan di sampingnya itu ada dewa Hubal namanya. Nah, dewa Hubal ini dewa yang tertinggi ya di Arab, dewa yang tertinggi di Arab. Makanya mereka itu mengatakan bahwa dewa itu adalah dewa kesuburan atau dewa bintang dan dewa bulan. Dewa yang memberikan kesuburan. Nah, ingin saya tanyakan di sini, apakah ini ada kaitan dengan mohon maaf ya, ada kaitan dengan masjid? Karena kan di masjid itu kan ditaruh bentuk bulan dan bintang. Apakah itu ada hubungan dengan dewa yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang mereka menyembah dewa bintang dan bulan? Nanti Bang Suma bisa jelaskan itu. Ya, itu aja dulu, satu aja dulu pertanyaan, biar nggak terlalu banyak ya. Oke, silakan Bang Juma. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai kata Allah, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah, orang-orang Quraisy yang konon keturunan dari anak kedua Nabi Abraham alaihi salam, Kedar, yang diterangkan dalam Bible, itu mereka sudah diperkenalkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Abraham, Nabi Ismail. Mereka sudah diajarkan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, makanya di Al-Quran ketika ditanya oleh mereka, ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, baik itu Rasulullah bertanya kepada mereka tentang sembahan mereka, Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah As-Zumar ayat 3, di situ sudah diterangkan dengan sangat jelas. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min zun aulia ma na'buduhum illa liyuqarribu. Jadi di ayat itu diterangkan kemudian oleh Allah, ingatlah hai manusia, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Jadi mereka mengambil patung, mereka mengambil batu, mereka mengambil benda, mereka mengambil dewa-dewa atau berhala-berhala. Itu tidak mereka imani bahwa itulah Tuhan. Mereka tidak imani itu Tuhan, tidak. Mereka hanya menjadikan itu sebagai alat mediasi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengenal bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Mereka tidak menjadikan bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhannya. Mereka hanya menjadikan itu mediasi, media, alat untuk sampai kepada Allah. Sama seperti kemudian orang Kristen menjadikan kemudian patung Yesus itu sebagai media untuk sampai kepada Yesus, sebagai simbol saja. Orang-orang Quraisy tahu itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW menghancurkan semua media yang mereka gunakan
yang mereka ibadahi, yang mereka sembah selain daripada Allah, meskipun mereka mengatakan ini bukan pencipta. Yang menciptakan itu namanya Allah. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta atau orang yang sangat ingkar. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran juga dalam surah As-Zukhruf ayat 87, di situ diterangkan, dan jika engkau bertanya kepada orang-orang jahil ini, orang-orang Quraisy ini, siapakah yang telah menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Mereka tahu. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan Allah, orang-orang Quraisy sudah kenal nama Allah. Sudah kenal. Makanya ditanya, apakah berhalamu ini yang menciptakan kamu? Tidak. Yang menciptakan kami adalah Allah. Tapi mereka tetap aja menggunakan berhala itu. Karena kenapa? Belum ada Nabi dan Rasul datang kepada mereka untuk memberikan petunjuk. Itu Bung. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya kami umat Islam ini, apa tadi pertanyaannya Bang Hadi? Bulan dan bintang. Terkait dengan bulan dan bintang, Bung. Sejarahnya kemudian ketika perang salib, orang-orang kafir itu menggunakan bendera dengan lambang salibnya mereka. Maka berundinglah pada saat itu bagaimana bisa kita membedakan pasukan kita dengan pasukan kafir ini. Maka mereka mengambil simbol langit, yaitu langit bulan bintang. Jadi bulan bintang itu adalah simbol agama langit, sedangkan salib itu simbol agama bumi. Maksudnya agama bumi, agama yang dibuat oleh manusia yang ada di bumi. Sedangkan agama langit adalah agama yang diwahyukan dari langit. Jadi itu maksudnya. Bukan larinya ke dewa, bukan. Ya, hubungan lagi. Gak ada hubungannya itu. Itu sejarahnya itu seperti itu, Bung. Itu ada dasar pijakan kepada perang salib untuk membedakan antara pasukan Islam dan pasukan kafir. Adalah tentaranya menggunakan kode salib, Islamnya menggunakan simbol langit, yaitu langit, bintang dan bulan dan bintang. Seperti itu, Bang. Nah, kalau Anda ke Sulawesi Selatan, di tempat kami ini bersama Dinda Farid, banyak gereja-gereja itu yang di atas menara gerejanya itu apa? Kamu tahu? Patung ayam. Boleh enggak saya mengatakan bahwa mereka itu menyembah ayam? Berat itu, Bang, berat. Di depan Polresta Makassar, situ ada gereja di sudut. Pas menaranya itu gambar ayam, bukan gambar, patung ayam jantan di atas pas di puncak gereja. Apakah boleh saya berkata bahwa mereka menyembah manuk? Atau ada gereja, banyak gereja yang di menara gerejanya itu lambang silang, kayu silang. Ya, apakah boleh saya mengatakan bahwa mereka menyembah kayu silang? Jadi sangat awam ketika kemudian hanya lambang langit ya benda-benda langit itu dianggap sebagai sembahan kami. Karena coba Anda buka sekarang juga, kalau Anda punya Bible, buka Kejadian 17 nomor 7. Di situ Allah kemudian bersumpah dan mengangkat perjanjian kekal. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan cucu-cucumu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu untuk selama-lamanya. Jadi tak ada yang bisa merubah, tak ada yang bisa menyisipkan masuk Tuhan baru ke dalam ajaran keturunan Abraham alaihissalam. Baik dari Nabi Ismail sampai ke keturunannya Nabi Muhammad, maupun Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tak boleh ada yang memasukkan sembahan baru berupa manusia kah, berupa kayu kah, berupa pohon atau berupa ayam. Tak boleh. Jadi Kristen, makanya di Yahudi Kristen itu bidat, agama kufur, agama kafir. Bahkan Paulus mengatakan Kristen itu kafir. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunnat adalah orang yang hidup secara kafir.
Berarti Paulus dengan sengaja mengatakan Kristen itu kafir karena Kristen itu adalah orang-orang yang hidup tanpa bersunat. Demikian. Ini mungkin Gurunda. Ini Iya. mungkin ya Gurunda. Nah, itu ya itu kusanya aku ya to manuk londong sangat to manuk londong. Ya kena sange deeng kode bintang salib bintang dan bulan nasanga menyembah bintang bulan berarti aki anu susi teh manuk berarti menyembah manuk kukuruyu Tuhan berbunyi di pagi hari. Itu bahaya, itu nggak boleh. Budaya Toraya ini. Tidak boleh kita mengatakan itu simbolnya lantas itu yang bisa berbahaya. Teman-teman kita kesinggung nanti kalau kita bilang mereka nyembah ayam. Itu hanya simbol membedakan bahwa itu simbol Islam. Ya, itu simbol pembeda. Ada satu lagi tadi Bang Juma, itu yang ini Dewa Hubal tadi. Dewa Hubal. Iya, Dewa Hubal itu adalah memang waktu itu kalau nggak salah ya masyarakat Ya, itu masyarakat silakan, Makkah itu. silakan. Iya. Silakan. Pada zaman jahiliyah, Hubal adalah salah satu dewa yang dihormati oleh penduduk Arab, Bani Quraisy, termasuk betul. Bani Quraisy sebelum agama Islam diperkenalkan. Kenalkan. Itu lanjut Bang Juma. Ya, udah selesai. Ya betul. Iya itu. Iya, mungkin ada tambahan dari Ustadz kita, Dinda Ustadz kita, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang saya uraikan, mungkin ada yang keliru, yang perlu diperbaiki, silakan Dinda. Tapi kalau masih ada Dewa Hubal di Makkah sekarang ini saya bayarin 10 triliun. Memang Dewa Hubal benar ini, kata Bang Zuma tadi bahwasanya Masya Allah. Ya, setan ya. itu butuh bantuan dari orang kafir. Inna syaitana lil insani adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Memang dia pekerjaannya itu untuk menarik manusia supaya manusia itu jatuh ke lembah mereka yang sama. Jadi itu. Dan untuk masalah simbol-simbol itu sudah dijelaskan di dalam kitabnya Asy-Syarastani. Ketika perang salib terjadi, crusader itu menggunakan logo-logo yang bertanda salib. Maka Islam pada saat itu yang dicetuskan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya, sebelum mengambil alih yang namanya Palestina 1181 Masehi, itu memang sudah jauh sebelumnya lambang bulan dan bintang itu memang agama langit dari atas, dan itulah diambil simbol, dan itu kembali dikemukakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sudah jauh sebelumnya diambil sebagai simbol. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi kembali mengemukakan itu menggunakan simbol tersebut. Dan memang masalah simbol itu tidak usah lagi diungkap-ungkapkan lah, cukup kita sudah paham, pelajari. Dan yang lain ini masalahnya kalau sudah tahu kebenarannya, ya kalau sudah tahu kebenarannya maka ucapkanlah syahadat. Itu kenapa? Karena semakin lama kau berpikir maka kan semakin berkarat kau punya pemikiran itu. Semakin lento ulumu. Ya, daripada kau selalu berpikir Zeus, kaki merah saja itu sudah dilarang. Apalagi Zeus itu, ini wajah-wajah tapi tahu sekalian seperti itu ya. Tidak usah diteruskan seperti itu. Bertahan kepada kebodohan itu salah. Bagaimana kita ini bisa saling membenarkan, meluruskan. Kalau sudah tahu kebenarannya ya sudah. Kan memang itu sudah dicatatkan, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan pernah senang selama kita ini tidak mengikut dengan ajarannya. Sedangkan ajarannya kan itu apa Spanyol ya, apalagi kita Sparnyolong dan lain sebagainya. Ini sudah jelas dijelaskan seperti inilah, seperti itu. Sudah banyak di kitab-kitab, andaikan masih original itu kan sudah jelas sekali bahwa akan ada nabi yang terakhir yaitu Ismu Ahmad. Itu sudah dijelaskan, tapi yang namanya Spanyol ya, Sparnyolong untuk mempertahankan, menjual kata-kata untuk menjanjikan orang surga supaya dia bisa kaya, itu tidak boleh. Maka dia bilang Ustadz juga seperti itu, saya ini bukan mau cari hidup dari dakwah, saya ini mau menghidupkan dakwah. Kita ini developer sama dengan Bang Zuma. Nah, boleh begitu. Jadi coba kita ini bagaimana orang menghargai para ustadznya ya, ditolak tidak enak, baik itu kan dipakai untuk bersedekah, untuk buat pondok tahfiz, buat pesantren dan lain sebagainya itu.
Singkap menjupa yang developer. Iya, makanya makanya kita ini kita dakwanya kita ini memang perintah, bukan pekerjaan, bukan sebagai profesi. Profesi kita ini beda. Profesi kita ini bukan cuma sebagai pendakwah saja keliling, tidak, tapi kita ini memang bagaimana supaya dakwah ini hidup. Dengan cara seperti itu kita punya usaha lain lah. Kalau Bang suruh saya, ya mungkin itu masukan saya, mudah-mudahan segera akan mengucapkan 2 kalimat Masya syahadat, Allah. kita akan tuntut Allah. Masya Allah. Iya. Tapi ngomong-ngomong jangan lupa bantu Kak Dinda. Bantu aku dong, angkat tangan mas saya BPN Maros ko dong. 10 bulan nih ko dong Iya. Bapak bantu saya. Jangan sampai saya turun tangan dari Jakarta. Baru beres. Jangan kita turun tangan, insyaallah. Selalu saya Pak. ingatkan saudaraku Bang Lukman supaya senantiasa mengingat bahwa ini dan nanti kita arahkan terus, kita berjuang terus ini dan semoga dilancarkan semua. Karena saya baru aktif ini sudah pendekatan juga, sudah PDKT dengan Boska yang ada di Maros dan sudah dapat jalur, sudah dapat sambung tangan, insyaallah kita dimudahkan. Amin. Amin. Lokasinya beliau Bang Handi dengan saya itu jaraknya berapa Dinda? Lokasi tak? Sudah sekali lempar batu itu sudah sampai. Aduh, saya berdekatan lokasi dengan beliau ini. Perumahannya dia dengan saya dekat. Kalau bagus panggil kayak Tarsan, bagus dengar Jack. Iya, enggak usah ini. Ya pertanyaannya siapa yang ikut-ikutan? Sama-sama jika apa? Beliau senior kayaknya. Oh iya tahu. Saya ini berguru sama beliau ini. Saya ini murid. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Silakan, Dah. lihat Nanti di TikToknya beliau Ustadz Gaul Makassar. Beliau terkenal di sini di Sulawesi Selatan. Anak tidak gay. Nanti lebih baik kalau saya pulang, saya pertemukan dengan Dasar Latif supaya kita bisa. Beliau ini kalau nggak salah ketua dakwah. Ya, kalau Kadasat kemarin Iya. masjidnya itu waktu Ramadan, dia memang minta sekali supaya saya mengisi sekali saja. Saya kan tidak punya kesempatan waktu Ramadan. Cuma karena dia minta sekali, jadi saya harus mengisi sekali sebelum berangkat ke Sorowako waktu malam tarwih ke berapa itu ya, ke 21 kalau saya tidak salah. Memang tidak ada waktu kalau Ramadan. Karena Beliau memang nara sibuk. nah, Kak Dasat itu kalau waktu kemarin kan sakit, jadi hampir semua jadwalnya itu salah satu karakter Ustadz yang bisa gantikan Dasat itu dari Makassar memang saya. Iya betul. Memang sama cara belak-belakan juga. Pokoknya Lucu beliau. timba racung lah. Kalau saya ku blokir ke nomornya Ustaz Dasat Latif. Sampaikan maafku ke beliau. Saya jasanya aku blokir, makanya dia lewat. Gara-gara Nya itu dia WA-K. aduh. Acara kantor saya itu hari aku blokir mah kalau saya suruh ke cuek Kika. Ya. Itulah menjadi ujiannya para orang-orang yang sudah dirinya, dan itulah yang saya jaga-jaga. Makanya nomor saya ini terkloning ke semua HP-nya anak buahku supaya dia bisa balas, saya juga bisa balas, dan semuanya itu harus terakomodir semua gercep kita. Iya betul. Pada berapa kali mi datang diundang di kantor, ujet mi lagi dan balas-balas kisetku. Jengkelku jah. Padahal baku tetek jagi lagi. Pas ketemu lagi, ala Dinda. Pas giliran lewat HP dicuekin ku blokir. Begitu kalau alumni pesan. Aduh, maaf Ustaz. Iya. Maaf Ustaz Dasar Latif. Maaf. Ini curhat-curhat biasa. Kan dia pegang akunya itu kan dah. Pentasan kalau saya ketemu akrabnya minta ampun, giliran di HP kok kayak mana ini? Kan dia Sekali. pegang. Oh, Tidak tahu main TikTok, tidak tahu main IG, tidak. Karena ada adminnya itu. ketemu Pak Pai nanti. Kusuri minta maaf. Oke Pak Lek, kita kembali ke Tank Top.
Iya Dinda, makasih ya. Iya. Iya, Hati-hati di jalan. Hati di jalan. Kembali kita cek akalnya Niko ya. Iya. Apakah tadi kan saya bilang dia cek akal ini masih kosong, apakah sekarang sudah berisi? Silakan Pak Niko. Ya Bang Sumah, terima kasih atas penjelasan. Iya, sama-sama Ya, Pak. iya mengenai tadi yang sudah Bang Sumah katakan tadi ya, memang di gereja itu ada itu tadi manuk ya. Iya. Ketawa-ketawa. Ya manuk itulah yang membuat Petrus itu bertobat ya, karena dia ditegur oleh ayam itu. Buset. Makanya mereka takut. Jadi Iya, enggak iya. apa Bang Sumah. Siap. Mengenai sedikit tak usah dijelaskan sih ini Bang Suma, karena saya sempat ingin apa tadi katakan, karena itu kan seperti Pak Ustadz tadi katakan, tidak usah dibahas lah itu simbol-simbol itu. Tapi menurut pemahaman saya, kalau itu dewa bulan dan bintang itu katanya itu dewa perang dan dewa seks katanya. Jadi Kata siapa itu dulu ya? Kata siapa? Biarin aja Bang Andi. Bang enggak nyembah dewa bulan. saya baca sih. Ya, dibahas lah menyembah saja. Itu dewanya orang. Agak sedikit apa ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ya, Iya. ini terakhir lah. Ya, bagaimana dengan Nabi junjungan Muhammad mengatakan bahwa nafas hidupku itu, kalau tidak salah ini ya, ada di dalam tangan Isa Al-Masih putra Maryam. Wih, mati ya. Mana itu? Itu ada di Mutiara Hadis 152. Iya. Kemudian tanya dulu adik saya ini. Dinda, ada hadis mutiara hadis. Ya inilah kalau tidak tahu membedakan mana hadis sahih, mana hadis sahih. Jadi begini, dalam Islam itu sendiri banyak buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan-kalangan Syiah yang memaksakan supaya Islam memahami, padahal itu adalah kalangan golongan Syiah. Jadi kalau masalah seperti itu dikatakan, jadi perlu dibedakan mana orang yang belajar tentang ilmu hikmah, mana yang belajar tentang ilmu syariat. Dalam Islam ada juga memang golongan mereka itu bukan Islam, namanya Syiah, itu golongan yang menyimpang. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam agama Islam itu sendiri. Ya, untuk lebih memahaminya, Bang Niko masuklah Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Muslim sih saya suka Bang. Ntar dulu saya baca dulu beritanya itu ya. Ini sudah viral memang ya. Izin Bang Yuba ya. Ini ya. Belakang ini di media sosial viral sebuah hadis yang dinilai kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi begini: Muhammad, nafas hidupku ada di dalam Isa putra Maryam. Terus disimpulkan bahwa hadis itu maudhu, hadis itu palsu, dan mengada-ngada dibuat oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini beritanya sudah ada di Tribun, udah banyak gitu. Anda boleh buka internet. Itu penjelasannya. Kenapa ya banyak orang suka bikin-bikin hadis ya? Saya juga nanti bikin ya hadis riwayat Zulkifli Abbas. Bang Nua, pertanyaanku kenapa ya sudah 2 jam ini Bang Niko cek akal belum berisi-berisi nih. Udah mulai Masih ya saudara kosong. kita ini. Oh gitu ya Bang. Mungkin dia maksud mutiara itu air matanya Putri Duyung. Oke, lanjut Bang. Ada lagi yang hadis Maryam itu lucu juga itu hadis Maryam. Yang buat hadis itu udah memeluk Islam aja Mak. Ya lawan saya debat juga sama Ahi Sugi. Iya. Adminnya ini Isa dan Islam, Alisina. Bukan Alisina. Ini Isa dan Islam. Iya akhi, yang lawan kita kemarin di Facebook juga tidur mungkin beliau. Yang orang Kalimantan itu loh, Betul. yang dia udah ditangkap di penjara 2 tahun. Ya, temannya Dula di Samarinda. Terus perguruan semua itu. Kalau si bulu ketek ini memang nggak sempat di penjara sih, nggak tahu kenapa dia bertobat. Iya, bulu ketek nama akunnya itu. Jangan-jangan Bang Niko lagi nangis keluar mutiara.
Putri Duyung kali ya. Ya, jangan begitu. Yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa tahu. Selama saudara-saudara kita Kristen ini tidak menghina, tidak menghujat, ya kita, kewajiban kita itu adalah menyeru, menyampaikan. Setuju. Iya. Mau urusan hidayah itu kita kembalikan kepada Allah. Lain cerita kalau mereka naik ke sini menghujat, menista, merendahkan, ya baru kita kasih sliding gunting. Ya, tapi kalau mereka bertanya Islam dengan baik, gak apa-apa, kita bimbing mereka. Ya itu intinya adalah bahwa Niko ini kita apresiasi. Kalaupun statementnya ada yang agak nyeleneh-nyeleneh, ya oke lah, kita bisa luruskan kok. Sepanjang kondusif, saling menghormati satu sama lain. Ya kita apresiasi lah Bang Niko. Karena kita butuh orang seperti ini untuk diskusi, untuk menghindari monolog. Betul ya Bang Jema ya? Benar. Gitu. Bang Niko ada lagi yang mau ditanyain? Iya, dua terakhir ya. Ini saya tidak mengerti ini, di dalam surat itu mengatakan bahwa Allah itu telah perintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina, Bang, untuk melawan orang-orang yang ada di dalam. Ini apakah benar Allah yang kasih itu daerah itu ke Israel, ke Palestina, ke Bani Israel? Silakan Yang kedua- Dinda Farid. Yang kedua, ada juga Malam ini kerjaan antum berat. Sohi ini apa tidak ini? Satu-satu Bahwa dulu. Yahudi dan Nasrani. Satu-satu. Oh iya iya. Ya. Biar enggak numpuk ya. Baik, yang diperintahkan itu adalah orang Bani Israel yang bukan orang munafik. Tapi apa kata Bani Israel pada saat itu? Kamulah dulu Musa masuk ke sana untuk mengalahkannya, ya, untuk melawannya. Bukankah Ajak itu Tuhanmu. kalimat orang munafik bersama dengan Tuhanmu? Jadi bayangkan Pak, saking membangkangnya orang-orang munafik ini di kalangan Bani Israel, dia suruh si Musa, Nabi Musa ini untuk dengan Tuhannya untuk mengalahkan orang yang ada di dalam Palestina pada saat itu. Nah itu, jadi bukan orang beriman yang dimaksud di situ, bukan orang beriman yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang masuk, yang dimaksudkan itu adalah orang-orang beriman, bukan orang munafik yang tadi di sana, yang bersembunyi di bawah perlindungan kubah besi itu, bukan, yang hanya membunuh anak kecil, bukan, yang hanya membunuh ibu-ibu hamil, bukan, orang-orang yang baik dia bunuh, bukan, tapi mereka itu yang dijanjikan adalah orang-orang beriman dari Bani Israel, bukan orang-orang munafik seperti mereka sekarang yang ada di sana. Brother. Bang. Kalau mau disanggang silakan, kalau mau pertanyaan kedua ya silakan. Iya. Yang kedua Bang, tolong jelaskan kalau bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kayaknya dipakai oleh Tuhan untuk menanggung dosa dari umat Islam. Apakah ini ajaran penebusan dosa dari Islam atau bagaimana caranya? Iya, jadi Dinda Farid bisa, masih ada waktu. Sudah lintas agama kayaknya ini. Iya. Jadi gini, orang-orang kafir itu memang sudah ditentukan di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu jelas sudah ditentukan mereka itu di neraka. Nah, adapun hadits itu kemudian itu menerangkan seperti misalnya di dalam surah ini di At-Taghabun ya ayat 9, bahwa kami umat Islam meskipun itu ada dosa, tapi kemudian kami ini bertaubat, kami ini beriman kepada Allah, kami ini beramal soleh, yauma yajma'ukum, kata Allah.
yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia, pada hari dikumpulkannya seluruh anak keturunan Adam. Kata Allah, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan mengerjakan amalan saleh, maka niscaya Allah kemudian akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, akibatnya kemudian maka Allah mengatakan wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam itu ketika beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh, lalu kemudian masih ada dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosa itu, lalu kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dosa-dosanya ini dihapuskan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, dosamu telah kuhapuskan. Biarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang mengisi neraka itu. Bukan dosanya ini diambil lalu dilimpahkan kepada orang Yahudi, bukan, tapi dihapuskan. Itu ayatnya Anda baca, At-Taghabun ayat 9. Begitu juga dalam surah Maryam ayat 60. Allah juga menyatakan hal yang sama. Kecuali orang-orang yang bertobat, kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Coba Anda buka ayat Maryam itu, ayat 60 kalau tidak keliru saya. Di situ diterangkan begini, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun. Nah, itu dia. Jadi kalau ada kemudian orang di Islam ini meninggal dunia membawa dosa, tapi mereka kategori orang yang beriman, dan mereka kemudian orang yang beramal saleh, tetapi kemudian dia mati tidak pernah melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan beriman, namun masih ada dosanya. Kata Allah, di hari penghimpunan kelak, orang-orang ini dikumpulkan. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan akan aku masukkan ke dalam surga. Itu bang, dosanya dihapuskan. Orang Yahudi Nasrani itu sudah di neraka dia. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, surah Al-Baqarah ayat 39. Jelas mereka orang-orang kafir itu sudah ditetapkan di neraka. Lalu kemudian umat Islam ditetapkan sebagai pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 10, ayat 11. Itu jelas itu. Kemudian orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang Islam masuk ke dalam surga Ar-Rahman ayat 46. Jelas itu. Jadi kita sudah punya kapling-kapling masing-masing. Islam kaplingnya di surga, Kristen kaplingnya di neraka. Itu udah pasti tuh, pasti. Kenapa? Karena Yesus pun mengatakan bahwa Kristen itu neraka. Serius Bang Suma? Serius. Ada dalilnya Bang? Ada. Bisa tunjukkan? Bisa. Di mana itu Bang? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Di data nomor 23-nya Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus? Dalam nama Yesus, keluarlah wahai roh jahat. Dalam nama Yesus. Itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Maka yang diusir dan dikatakan sebagai penjahat,
Ya orang Kristen. Makanya saya katakan Islam dijamin surga, Kristen dijamin neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan seperti itu. Islam di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun Ar-Rahman Al-Mu'minun ditegaskan Islam itu mewariskan surga. Di dalam kitab saudara justru diwariskan neraka kepada Kristen. Dan di Al-Quran Kristen pun diwariskan neraka. Al-Fatir 36, At-Taubah 68, Al-Baqarah 39, bla 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 dan seterusnya. Jadi kemana hendak anda berpijak setelah kematian? Surga? Mana surganya Kristen? Ada dalilnya dari Yesus? Tak ada. Yang ada cuma neraka. Oh, itu payah itu bang. Silakan. Masih ada Bang Niko? Ya, makasih ya untuk pemahamannya Bang Suma. Ada satu bagian riwayat itu mengatakan bahwa percakapan antara si Jibril dengan junjungan Muhammad, bahwa apakah itu benar percakapan itu? Maksudnya Jibril menjelaskan bahwa Allah kok sunat, maksudnya sholat. Allah sholat, dan percakapan itu mengatakan bahwa juga memuji-muji Tuhan. Ini yang dibawa kemarin sama ini Bang Andi. Salawat. Al-Sunnah 7 itu. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin menghadap, tetapi Jibril mengatakan, jangan ribut, Allah lagi sholat, lagi memohon doa. Nah ini yang kita tidak temukan hadis sahihnya di mana ini. Ada ndak yang bisa menunjukkan saya hadis sahih terkait dengan ini? Belum pernah nemu saya itu. Kalau saya sempat baca itu di Al-Sunnah 27 itu ayat 2 atau di Al-Karim. Materinya. Gimana ini? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Iya. Ini dikatakan Allah lagi sholat. Mungkin maksudnya Allah lagi bersalawat kali. Kalau Allah itu lagi bersalawat, itu wajar. Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Memuji. Memuji siapa? Memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak masalah. Karena salawat bagi Allah untuk Rasulullah itu adalah pujian. Mana salawatnya Allah salah satunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ya, kalau nggak salah ya. Di Al-Qalam ayat 4. Coba Bang Handi monitor. Di situ diterangkan wa innaka la ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Itu Allah kemudian memuji beliau. Begitu juga di dalam surah Ibrahim ya, surah Ibrahim kalau nggak salah di ayat 40, tolong saya ditegur. Ketika kemudian Nabi Ibrahim ini lebih dulu memperkenankan doa untuk keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nabi Ibrahim meminta doa untuk kemudian keturunannya. Dan di sini harus dipelajari dengan baik bahwa ternyata sholat dengan doa itu berbeda.
Di situ satu ayat tapi merangkai dua kata, yaitu tentang kata solawat dan juga kata doa. Jadi Allah tidak berdoa. Kalau doa ya doa. Tapi kalau dikatakan solawat, bersolawat itu kalau pada diri manusia kepada Allah berarti beribadah. Kalau solawat kepada baginda Rasulullah berarti pujian umatnya kepada beliau. Apa tujuannya? Bukan untuk Rasulullah, tapi tujuannya untuk kembali kepada kita yang bersalawat ini. Karena kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat. Itu pujian. Sama seperti Yesus juga disalawatkan, Hosana, Hosana, Hosana. Itu bahasa Ibrani, itu selamatkanlah. Hosana itu artinya terpujilah atau selamatkanlah. Hosana anak Daud, selamatkanlah anak Daud. Hosana Siapa bin yang David. Hosana bin David. itu adalah Yesus. Jadi Allah kemudian memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu saking hebatnya Rasulullah itu dipuji oleh penciptanya sendiri, karena kemuliaan beliau, karena kejujuran beliau. Itu jadi tak ada masalah di situ, Bung. Kalau yang Anda maksud itu hadits yang berkaitan dengan salawat. Salawat itu artinya pujian. Allah memuji hambanya, sama seperti seorang direktur utama memuji stafnya karena prestasi. Apakah kemudian yang dipuji ini lebih tinggi daripada direkturnya? Tidak. Misalnya saya mengutus staf saya untuk ikut pertandingan makan bola kasti. Staf saya ini kemudian menjuarai. Beliau bisa makan bola kasti 1 karung goni. Menang dia. Pantas saya memuji beliau? Iya, saya kasih hadiah pun boleh. Tetapi bukan berarti dia lebih tinggi, lebih hebat daripada saya. Tetap aja itu hanya pujian sebagai staf, bukan berarti dia lebih tinggi dari saya derajatnya di kantor. Begitulah Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama di dalam kitab saudara di Wahyu 7 nomor 10 dan juga Ayub 10 nomor 14. Di situ juga dikatakan bagaimana kemudian Tuhan itu didoakan. Semoga keselamatan. Kan ada tuh ya, kemuliaan kepada Allah Bapa. Kan ada kan? Banyak yang data-data kayak begitu kan di kitab saudara. Kalau itu dikatakan sebagai doa, berarti ya tidak ada keselamatan, berarti baru didoakan. Mereka berseru-seru dengan sangat nyaring di dalam Wahyu 7 nomor 10, keselamatan bagi Theos, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Ini apa maksudnya? Keselamatan bagi Bapa yang ada di atas tahta dan keselamatan bagi Yesus. Baca Wahyu 7 nomor 10. Apakah berarti mereka ini belum selamat? Kalau dipuji berarti belum selamat gitu. Nah, ini ucapan doa ini dengan suara nyaring mereka berseru-seru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan keselamatan bagi anak Daud atau anak domba atau Yesus. Bahaya ini kalau Bapa dan Yesus belum selamat, makanya dia perlu didoakan. Saya kira begitu dulu. Oke, Bang Iko. Karena mau nggak mau bikin kopi. Bang, paling terakhir ini Bang, ini paling terakhir kasih DM-mu perangkat kuat. Dulu Bang Niko, Iya, Bang Suma, paling terakhir Bang Suma. Iya, tadi kan Bang Suma sudah sempat sampaikan bahwa Islam itu sebagai shalom ya, artinya rahmatan lil alamin. Dan itu yang dirindukan, yang terjadi umumnya banyak di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya semua disatukan dalam damai sejahtera. Apakah hal itu bisa berubah, Bang? Kalau dalam surat 8 ayat 12 itu di sana dikatakan, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah. Kemudian bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Bahaya sekali ini. Kan perintah perang, aduh. Itu surat 2 ayat 19 juga disebut begitu. Iya, batinnya. Isuhirab buka. Apa yang diterangkan di sana kemudian, Bung? Ya, saya kan hanya mengutip di surat 2 ayat 19.
Di situ dikatakan bunuhlah kafir itu di mana saja kamu temukan mereka. Dede bahayanya. Kemudian surat 8 ayat 12, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah. Jadi di Islam itu sama seperti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pembedanya kemudian itu adalah Nabi Musa ketika diperintahkan membunuh, maka undang-undangnya kemudian adalah jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintahnya di dalam perjanjian lama, bergejibun ayat. Makanya kalau kita berbicara mengenai kasih, saya katakan kepada saudara, di Bible ajaran kasih itu cuma 2 dalil. Tapi kalau perintah membunuh, hampir semua lembaran-lembaran perjanjian lama itu perintah bunuhlah, 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 bunuhlah. Bahkan sekedar mengatakan kemudian botak, 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 itu anak-anak bayi dibunuh. Hanya sekedar mengatakan botak aja. Coba Anda baca di kitab Raja-Raja tuh. Naiklah botak, naiklah botak. Mati kan? Ya, Ada 40-an anak-anak kecil dimakan oleh beruang hanya gara-gara berkata botak. Kemudian diperintahkan juga dibunuh waria. Ya. Perintah membunuhnya itu luar biasa. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dibunuh. Orang yang tidak perawan pada saat malam pengantin dibunuh. Dalilnya itu bergejibun tuh dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan perang, memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ dikatakan seperti Musa. Nabi seperti Musa ini menegakkan hukum-hukum. Hukum itu harus ditegakkan. Bagaimana bisa menegakkan hukum kalau yang datang itu ikan presto, tidak bertulang? Selamat pagi, apa kabar om? Lalenya tante. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi yang datang itu harus orang yang tegas menegakkan hukum kepada orang-orang yang membenci akan kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yesaya 42, Anda baca satu perikop. Baca satu perikop sampai ke bawah. Di situ diterangkan kemudian bahwa Nabi atau hamba Allah ini akan datang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan pedang. Yesus juga mengatakan itu. Jangan kau mengira aku datang membawa damai. Sesungguhnya aku datang membawa pedang. Cuman Yesus terlalu cepat mengangkat pedang saat itu. Pasukan belum siap, dia sudah angkat pedang. Akhirnya apa? Begitu bertemu musuh, ciut dia kan? Dia yang perintahkan jual jubah untuk beli pedang. Begitu pedang dibeli, pasukannya cuma beberapa orang. Ketemu musuh, angkat pedang anak buahnya, apa dia bilang? Kasih masih kembali itu badiknu kan? Kenapa pasukannya masih sedikit? Tidak seperti Rasulullah berhasil menegakkan hukum-hukum. Jadi saudara, ayat yang Anda baca itu adalah ayat yang terkait perang. Kalau orang lagi perang, orang tidak saling kletik-kletik ketek, cari cabut-cabut kumis atau cari kutu. Musuh, sini cepat musuh. Mana kepalamu, cari kutu. Bukan. Orang perang itu saling membunuh. Kalau bukan kamu yang membunuh aku yang membunuh kamu. Gitu. Itu perang namanya. Nabi Musa diperintahkan perang, bunuhlah semua orang Amalek. Coba Anda baca di dalam Ulangan 20 nomor 10 tuh. Wah, parah kali di situ, Bang. Apa itu? Dikatakan ketika engkau mendekati kota yang engkau hendak perangi, kata kitab saudara, ajaklah mereka melakukan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Gila ayatnya. Kalau mereka kemudian tidak ingin berdamai, maka bunuhlah semua dengan pedangmu sendiri. Gila tuh. Kalau di Islam tidak. Ayat yang Anda baca itu adalah ayat perang, dan ketika kemudian ada perjanjian damai, kemudian ada yang berkhianat, maka apa perintahnya kemudian? Bunuhlah, karena dia berkhianat. Namanya perang.
damai katanya, tapi berkhianat. Mereka memerangi, mereka kemudian sementara orang lagi ibadah datang kemudian memenggal orang-orang Islam. Maka apa kata Allah? Oh no, pada saat mereka itu berkhianat dari perjanjiannya sendiri. Begitu bang. Makanya coba lihat Islam itu, jangan terlalu jauh melihat. Lihat di Nusantara ini, bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana Kristen masuk ke Indonesia. Itu aja dulu patokannya. Kalau agama Islam itu adalah agama seperti apa yang Anda sampaikan tadi, maka Islam datang ke Nusantara ini pasti dengan minuman keras dan senjata tajam. Tapi faktanya kagak. Justru Kristen yang datang dengan cara begitu. Bahkan Kristen itu adalah agama yang diwariskan penjajah. Gereja, rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah. Bible adalah kitab yang diwariskan penjajah. Yesus adalah Tuhan yang diwariskan penjajah. Sementara Islam rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh penjuru bumi tanpa memerangi kecuali diperangi. Nah, kenapa ada ayat seperti itu? Karena di dalam kitab Kejadian maupun di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya manusia itu akan melakukan senantiasa pertumpahan darah. Aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya menjadi permusuhan. Nah, itu Tuhan yang membuat kemudian. Jadi peperangan itu akan terjadi kapanpun. Tidak ada kemudian pemberhentian perang di atas muka bumi ini. Tidak ada. Tenang-tenang aja sementara ini. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun, 50 tahun perang. Islam sudah tenang pada saat perang. Kenapa? Islam sudah punya panduan. Sudah punya panduan perang. Oh, ternyata kalau perang itu begini, tidak boleh membunuh ini. Kalau mereka sudah menyerah, tidak boleh. Musuh pada saat dia minta damai, minta perlindungan, lindungi antar mereka pada tempat yang aman. Bayangkan, itu diterangkan dalam Al-Quran. Dalam masa perang ada yang angkat tangan minta perlindungan, lindungi mereka musuh kamu itu meskipun mereka telah membunuh. Lindungi, lalu antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Sudah dilindungi, diantarkan lagi di tempat aman. Di Bible mana ada tertulis seperti itu? Nggak ada. Kalau di Bible Anda itu bunuhlah, bunuhlah. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa apa? Bawalah semua ke hadapanku, bunuhlah semua di depan mataku. Itu kata Yesus. Orang-orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai apa? Raja, kata Yesus. Mereka yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pergilah kamu kepada lintasan itu, ajaklah semua orang masuk kepadaku, masuk kepada rumahku sampai penuh. Kalau tidak mau bunuh, itu perintah. Cuman karena Yesus itu sekali lagi terlalu cepat, dia mengatakan perang kepada musuh, sementara lawannya pasukannya belum ada. Begitu ketemu pasukan Roma, masukkan pedangmu, jamu kok. Banyak sekali musuh nah berapa jika kita kodongnya kasih masuk lagi pedangmu saja, jamu kok angkat tangan saja. Begitu. Yesus tak berdaya melawan musuhnya. Makanya ajaran kasih banyak, kasih langsung. Itu belakangan itu Bang Andi muncul. Yesus perintahkan jual jemaahmu, beli pedang. Begitu beli pedang, ternyata cuma satu pedang. Bagaimana cerita? Satu atau dua itu pedangnya waktu itu. Begitu menghadapi musuh, tukutak, tukutak, tukutak. Musuh di depan juragan, mana dia? Itu sana, ayo maju. Begitu ketemu tinggal 3 meter. Stop, stop, stop. Kau kasih masuk kembali pedangmu. Pedangmu kok. Daerah kamu tiro tuh musuh budak maro. Banyak musuh kita. Kita cuma berapa orang? Gak usah. Ajaran kasih aja sekarang kita. Padahal tadinya, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Sesungguhnya aku datang untuk melemparkan api ke atas bumi. Jago dah. Begitu lihat tentara Romawi, ternyata kumisnya kayak tanduk kerbau. Mundur. Tamanya maju. Maju. Stop! Kenapa juragan? Musuh banyak, mundur. Sarungkan senjatamu kembali.
Gak boleh. Kita punya ajaran kasih. Jadi untuk apa tadi kamu suruh muridmu beli pedang? Apa untuk potong kumis? Tapi terakhirnya Banyuma, terakhirnya Tuhannya yang diserahkan, murid pada kabur. Nah, itu dia. Markus 1:14. Begitu ketemu musuh, murid semuanya lari tunggang langgang. Maju! Maju, begitu lihat musuh, mundur. Bos, kenapa mundur? Tak ada kamu tiru tuh musuh. Deng asem atau senjata na bawa. Deng paporo, deng pana, deng bingkung, deng cangkul, deng garpu, trisula. Dah amudikana. Ampun mo. Akhirnya apa? Banting setir. Ajaran kasih. Begitu bos ceritanya. Susim kapan toleh? Ya, begitu Bang Riko, itu Pak, perang itu Bang. Jadi kalau perang itu nggak boleh kita pasrah, harus melawan, brother. Oke? Oke, ya. Thank you Bang Suma atas Ya, sama-sama bang. Nggak ada yang terakhir lagi bang. Besok lagi. Tapi aku mau tes Bang Niko satu statement terakhir buat Anda, coba ditanggapi nih. Kalau ada musuh, oke, anggaplah Belanda kembali ke Indonesia untuk memporak-poranda lagi kembali ya. Ini beranalogi. Terus kemudian ini Kristen ngapain Bang? Melawan atau dikasih itu musuh? Gimana Bang? namanya musuh lah. Namanya musuh Bang, itu ini kan sudah menyerang tanah air ya. Jadi bukan menyerang lagi akidah, ini sudah mengambil nyawa masalahnya. Jadi harus lawan lah. Berarti melanggar Bible dong, kasihilah musuhmu. Iya, kasihlah musuh itu kalau dalam konteks mereka artinya hanya teologi atau dia serang mematikan teologi ya jangan, kita harus berteologi juga. Ya kalau begitu kesampingkan Bible. Begini kalau gitu Bang, kesampingkan Bible, ikut Islam aja udah melawan. Aku suka, tapi aku lebih suka Muslim Bang. Oke, mantap. Ya. Bible nggak bisa dipakai apa-apa Bang, serius. Konyol kita jadinya. Masa musuh dikasihi kan gitu. Itu Bang ya. Tapi berapa untuk Bang Niko malam ini? Anda top. Thank you brother. Ya, Bang Niko, terima kasih sudah cek akal. Sama-sama. Ya sudah, satu pantun untuk Bang Niko. Bang Niko ke Bekasi, jatuh terprosok. Bang Niko, masih mau kau datang besok? Makasih Bang Niko. Iya, lewati. Oke Bang, ditunggu kedatangannya. Iya, iya. Selamat malam Bang, semoga Bilang balas loh Pak Niko. Pak Didi Pak Didi tetap jadi. Apapun yang terjadi, saya pasti kembali jadi. Nggak jamu ya? Oke Pak Niko, besok kita cek akal lagi. Next ada Bang Nando. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Baik, selamat malam. Malam Bang. Islam atau Kristen Bang?